Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmi arba'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassasa man sya'at min ibadihil masiril bihikmati. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min halalihil a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam masrura mansura wa ala alihi wa ashabis salikin wa ala nahjihi panalul khaira wa kira amma ba'. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini dapat bertatap muka, bertemu kembali dalam rangka kegiatan setiap malam Rabu, yaitu kita duduk di majelis ta'lim ini. Tiada lain dan tiada bukan adalah tujuannya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, juga kepada sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat Allah yang terlalu besar buat kita, yang selalu diberikan kepada kita semua, hingga pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat masih bisa melangkahkan kaki di tempat ini. Alhamdulillah, nikmat yang diberikan Allah sangat besar. Hadirin jamaah sekalian serta ibu-ibu, nikmat itu ada dua, nikmatul izad dan nikmatul imdad. Kalau nikmatul ijad itu diberikan oleh Allah semuanya kepada kita, hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini akan merasakan nikmatul ijad. Tapi kalau nikmatul imdad ini Allah pilih bagi orang-orang yang terpilih. Allah pilih bagi orang-orang yang terpilih. Kita perhatikan, orang Islam tuh sudah tahu dia wajib sholat itu. Tapi kalau pian jalan dari jam 6 sore sampai ke pinggiran Mahakam sana, ke ujung-ujung sana, ke kota sana, masih ada orang yang tidak sholat. Ini berarti nikmatul imdad tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia siapa yang tidak melakukan sholat itu haram, tahu dia. Tapi karena nikmatul imdad tadi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang lainnya, sangat merugi. Tapi kalau nikmatul ijad ini diberikan oleh Allah rata kepada semuanya, orang non muslim pun diberikan. Orang tuh Cina tuh bihidung, kita bihidung juga. Garam, asin, ya sama loh kita. Nah, ya kayaknya apa? Merasakan nasi mengenyangkan apa sama diberikan Allah. Tapi nikmatul iman ini kan diberikan oleh Allah. Jadi kita sangat bersyukur, ujur kita ini artinya diberikan, artinya nikmat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bujur aja kalau Nabi Musa itu padah lawan Tuhan. Ulun ingat perkataan guru sekumpul sidin, kalau inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Jadi ya sidin Nabi Musa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, cabut aja kenabian ulun, kalau ulun jadikan rasul. Ujar Allah, ikam ini hendak apa wahai Nabi Musa, sudah kubarin ulun ini minta jadikan umatnya Rasulullah aja. Berarti kita umatnya Rasulullah ini mulia benar berarti. Sedangkan Nabi Musa aja minta, kalau usah ya Allah, ya udah ikam kayak itu aja sudah. Nah, perjalanan hidup kita ini tahun 2020
tahun 2021 ini hendaknya ini pian masa-masa saat ini meningkat pengamal ibadah jika kawa. 2020 rancak pian meninggalkan sholat. 2021 ini berniat pian ya Allah ya Rabb. Mudahan 2021 ini ulun lebih kuat ibadat ulun, lebih kuat selawat ulun, lebih kuat zikir ulun. Kita ini bukan main menghadangi setahun tuh bah. Acara ritualnya luar biasa. Untung malam tahun baru ini tadi malam Jumat. Ada hikmahnya, kembang api dilarang oleh pemerintah, berkumpul-kumpul oleh pemerintah dilarang. Ada hikmahnya, bala turun. Ulun padahal Samarinda seberang tuh rasanya di daerah Kampung Baka tuh ada 2 kali kah kenanya malam tahun baru tuh kebakaran. Manusianya keringat di diri. Saking jadi menjadikan tradisional kan jurang-jurang apa ngarannya hakun ya belapar mulai jam 8 kena kalau jam 12 malam berbunyi sirena tuh hanya makan bungol kalau ini ulah iyalah hakun menahannya artinya seakan-akan ini menjadi apalah mudinya pokoknya bila jam 12 kena hanya aku makannya jagung 7 karung siapkan di muka rumah wah salon keluar lagunya lagu dangdut ujung-ujungnya salat subuh ada lagi deh subhanallah. Padahal pian kalau ini tahun ini bertambah artinya hakikatnya umur kita ini sedikit. Bila bertambah umur kita nih kehidupan itu singkat sudah artinya tuh. Tinggal kita aja lagi namanya menyadarinya atau kadang apa. Wah, untung malam Jumat pulang acara dengan satu. Kedada sunnah Rasul apabila artinya malam tahun baru ini artinya wajib bagi pian namanya hukumnya wajib begini-begini kedada. Nah, kalau malam tahun baru Islam sunnah hukumnya tuh boleh kita. Tapi kalau tahun yang Belanda ini kan ada urusan kayaknya duduk di pojok-pojok ujung-ujungnya situ masing-masing kesana kemarin cocok aja maksiat. Jadi ulah nak bacakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yupirruna minal ulama wal fuqaha fayaqbalatihimullahu bisalasin badiyatin aulaha yarfa'ullahul barakati min kasibihim wasaniyatun yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan liman wasaliyatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang suatu masa kata Rasulullah kepada umatku mereka lari daripada ulama. Ini mulai sudah orang-orang zalim umpat juga pendir sekini kaini nang kaini macam apa membenarkan hukum itu cara membenarkan hukum pokoknya orang nang kada ulama nang kada apa umpat pendir sudah ini akhir zaman. Kemudian daripada itu para fuqaha maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka dengan 3 macam yaitu kesatu Allah Ta'ala akan menghilangkan berkah usaha mereka. Karena ujar Nabi ada satu zaman karena kita ini akan terdapat orang yang sudah kada ketujuh lawan ulama. Nah guru bawa nak ambil anak baru. Ambil bawa. Ada orang yang kada ketujuh lawan ulama, membenci ulama. Ini mulai sudah membenci habaib. Coba kita bayangkan secara logika akal kita nih. Ya kan? Pian teganya melihat Habib Rizik tuh diposting ini di bergol tangannya di bergol ini juriat Rasulullah ada miris ke hati pian melihat kayak itu jaka jelas sidin merampok jaka jelas sidin ini korupsi jaka jelas sidin ini artinya menghina apa dan lain sebagainya apakah menjalim orang kah merugikan negara kah pantas-pantas saja menang dicari-carilah akhir zaman sudah nih. Itu salah satu diantaranya yang kita lihat nyata sekarang. Ulun kalau si Dintum kan membunuh orang nyata kelihatan dibergokan itu hukuman dunia nyata sudah. Ini memang kesalahannya kada jelas kada apa. Juriat Rasulullah yang pelian melihat pian kini diposting ini di dalam apa? Lain penjara mengapa itu dulu dong. Nah, bahasa Banjarnya tuh kada purun kita melihat juga si Dini bersalah jelas maling, merampok orang, membunuh orang, kada repot pang pian.
Tapi menurut orang kada bersalahnya. Kemudian satu jar Nabi tadi, usaha mereka akan kehilangan berkah. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Dan ketiga, mereka akan keluar dari dunia ini tetapi tidak membawa iman. Kalau sudah artinya pemimpin kita ini sudah artinya nang kada becus lagi, kada benar lagi, bahaya bang kita sudah. Contoh yang sederhana aja nah. Kalau corona nih sampai 2021 ini kada selesai, kada ada keputusan dari pemerintah, kayak apa kita kesian? Kesian rakyat bawah nih, masyarakat nang di bawah-bawah nih kesian. Kesian aja bang, di tahun baru nang 2021 ini banyak benar mengeluh. Kenapa jadi kita mengeluh? Tukang trompet, kada ada pendapatan lagi. Loh iyalah nyata ini. Kesiannya kami sudah terlanjur meulah jarinya. Tuh cet. Nah, cuman nenek trompet nang ini pulang dibalik nang artinya keadaan nang kayak ini ada hikmahnya juga pulang. Kenapa jadi kita orang ajan cus kakanakan kada begaduh juga pulang. Pulang di anunya dikaji-kaji. Kada dapat duit kami ini kesiannya sudah terlanjur ulah ya Pak. Nang tahun baru ini. Biasa kan di Monas, Jakarta di mana-mana. Puncak Bogor di mana-mana itu diadakan ini. Tapi pulang diambil hikmah pulang, artinya daripada artinya diadakan pulang ada hikmah di balik ini pulang. Biasanya kalau sudah malam tahun baru ini kada ingat apa-apa, anak muda tuh nyarinya kumpul-kumpul dulu. Berpacaran tuh sudahnya bang. Jelas pada malam tahun baru tuh mengeluarkan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu sudah jelas. Mun di puncak Bogor tuh tahu lagi kenapa guru pian tahu bini ulun orang Bogor kayak Pak parak lawan puncak sudah pulang asli benar pila tuh disewakan serat malam. Jadi bahasa Banjarnya tuh ingat sedikit wayah ini. Jadi artinya pian tadi koreksi diri untuk sementara ini koreksi dulu kayak apa ulun. Kalau bisa, kalau bahasa agamanya tahun 2000 lawan menghadapi tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2021. Ujar Habib Abdurrahman bin Tahir guru ulun Jakarta nih. Jar sidin inti usahakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun 2000 nih maunya 2021 tuh lebih baik daripada tahun 2020. Satu dampak lawan kita yang tadi kita semangat acara rutinan ritual kita yang luar biasa kemungkinan haul guru sekumpul ini ditiadakan wallahu alam sementara ini bahasanya ditiadakan bahasa sementara karena ini wali Allah Ta'ala kita bisa aja berbalik terjadi karena 5 hari lagi anak-anak ada pengumuman dibolehkan tapi untuk sementara ini ulun dengar lobby sudah ke pemerintahan ke bupati apa ya dari pusat kan ini perintahnya bukan dari daerah. Kalau daerah kan apa aman-aman aja. Nah, Habib Rizik ngadakan maulid alasannya ditangkap prokes kesehatan. Begitu aparat sudah kada ketujuh memang lawan Habib Rizik. Kemudian yang di Jawa Habib siapa yang banyak banar tuh yang hadir Habib Hasan nggak betul. Nah, itu ujarnya anak diusut juga prokesnya sampai akhirnya tidak ada beritanya lagi. Artinya bahasa Banjarnya pilih. Berapa ribu yang hadir ini dah? Coba. Nah hanya nih Habib Ja'far Al-Kaf itu 2-3 ribu aja ada aja orang hadir. Nah justru artinya saat-saat ini akhir zaman ini cocok aja Nabi ujar Nabi hati-hati. Masalah yang ketiga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata man dakhala sabara bila zadin paka'annama raqibal bahra bila sapinah. Barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa kapal. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq barang siapa yang masuk ke dalam kubur kada ada bekal pian
Nangaran bekal kita gambaran tuh nang logika aja, nang lumrah aja sekarang. Ilmu pakai aja sudah, ada usah nang bertele-tele banyak sudah. Pian ke Jakarta, besi tiket bolak-balik sudah disiapkan. Ya kan, tiket ke Jakarta bolak-balik sudah ada nih. Aman aja sudah tiket nih. Besanggu pian 5 juta tapi 10 hari atau 20 hari di Jakarta. Kehabisan pian. Lawan siapa pada di Jakarta nih? Di Jakarta nih gua lolo. Wah ya, kada ada urusan, kada patuh, kada diutangi orang, kada makan biar kelaparan, kada diherani orang. Emangnya gua pikirin, nah, kada ada sangguannya, kada pas. Tapi kalau diperhitungkan artinya tiket sudah bolak-balik tuh sudah ada, kemudian artinya apa? Bekal tadi nang artinya hitungan 500 sehari dengan belanja-belanja harusnya 5 juta itu cukup 10 hari. Belum taksinya lagi bulik. Kemana mencari pian? Tapi membayah ini pulang artinya gambaran dunianya ini masih ada aja, artinya barangnya ada handphone dijual payu aja paksaan. Nang artinya harganya 2 juta, artinya untuk kari orang 500 belah kasih Jepang orang nukare. Itu dunia. Tapi kalau dalam kubur kemana minta? Siapa? Astagfirullahaladzim. Ulun ini kalau teori praktik memandii orang mati hafal aja, tapi amun teori langsung memandi atah apa karena nang langsung memimpin apa segala kada pernah. Baru 2 hari yang lalu nih kalau ulun, subhanallah, ulun ya Allah ya Karim, boleh ke rumah mikirkan kawa orang majelis, subhanallah, mau kada mau mandi seorang, cuman minta maaf lebih abdal yang memirado ini adalah anaknya. Tahu aja kalau pian memirado tahu lah. Nah, yang jelas artinya masih ada kotoran atau kada tuh. Orang memandi mayat di sini artinya kejelekan si mayat itu aja kada boleh mengesahkan. Bah, artinya ulun nih tangan. Nah ini nang teori lawan praktiknya, tangan digarakakan, diudui. Maka bisa bawa udus seorang, kasihan mayat ini bila bawa udus seorang nih barangnya manto nenek. Nah, ulun ambil hikmah. Astagfirullahaladzim. Ulun selama ini artinya teori untuk memandi banyak sudah. Guru Abdul Fattah kan segala guru siapa-siapa tuh mengajari ulun kayak ini mandi orang. Umpat aja. Paling-paling ulun biasa mbak. Ini memimpin langsung. Nah, apa kayak ini. Ulun lihat ahli warisnya anak-anaknya kami meradu. Bisa ndak? Sanggup ndak? Ini orang tuh kamu darah daging kamu bisa. Nah, artinya kalau sudah nang kayak itu tuh kada ada daya upaya, kada ada apa-apa lagi sudah. Tinggal jasmani aja nang kita lihat. Tapi tuh roh melihat jangan terlalu keras. Sakit sih dinai. Mak ulun ingat ujar Habib Abdurrahman Al-Hirid almarhum Allah yarham. Seandainya nih orang tua kita meninggal, lalu kita nih umpat memandai sebagai anak, tapi muntat lacit nih. Bungol tamboknya nenek si anaknya kada pernah sembahyang kenapa? Jangankan menyamani pedihnya banyu yang gugurkan kepada orang tua kita tuh. Ayo pian wah buntat banar sembahyang kada bisa, papadahan kuitan kada menurut lagi, apalagi meninggal ke orang Tuhan umpat juga memandikan tuh, bukan menolong nenek pedih jadi Habib Abdurrahman nanti. Sebab pian kada ingat lawan Allah lagi lah, kada beriman lagi sudah. Allahu Akbar. Wow. Kalau kisah artinya kita nih sudah kedadap sama baik. Ulun kada apa-apa, kada masalah. Arti soal meninggal ini kapan-kapan aja terserah. Pian anak berdahulu silahkan. Ulun berdudi. Kalau pian artinya kurang atau guru apa kayak aja guru dulu santai dulu. Nah, banyak-banyak besangu. Bahasa Banjarnya tuh banyak-banyak bahasa. Kalau anak ke Jakarta jangan pas-pasan. Kadang ngalih berutang lan orang. Nah kemudian kita tadi 25 hari. Tradisi ahli sunnah wal jamaah tuh kada kau diapa-apai. Kemudian orang ini kada percaya. Kisahnya nih kada percaya. Saking cintanya lawan paguruan meninggal tabukai lubangnya sebelah. Ini kisah guru Yahya Barabai. Jadi Yasidin apabila sudah menabuk tumbang tadi kan hendak artinya tutupi aku juga kada apa-apa biar aja saking sayang lawan guru tadi. Jadi ini perguruan di sebelah si murid yang sayang lawan gurunya tadi itu artinya di sebelah juga.
Jadi dibiarkan orang Banjar ini kebiasaan 3 hari tahlil, 7 hari tahlil, 25 hari tahlil, 40 hari tahlil, kemudian menyeratus. Asik orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah si murid yang sebelah ini tadi orang mengira sudah mati ya, naik. Pas orang-orang asik berzikir datang sidin. Lalu datang tadi memberikan keterangan, bujur kafian 3 hari itu iwaknya ini nah waktu betahlil. Kemudian tulang orang Banjar orang berapa itu haruan dipanggang ya disantani ya orang. Ini 7 hari nang ini nah. 25 hari iwaknya ini pian nah, dagingnya nih tulang iwak itu dibawanya. Berarti maksudnya di sini orang nih tadi setiap kita nang artinya memberikan tahlil dan doa itu sampai kayak apa? Bukti nyata sudah. Oh terserah aja orang kena percaya ngapain tahlil haram apa terserah. Serah hikam. Jadi kena meninya hendak menya orang-orang kayak ini nama progres ini timbai ke sungai mahakam tuh orang rasai mengeramput ke sampai kayak apa? La ilaha illallah. Sekarang kita bicara doa. Rasulullah mengajarkan bahwasanya apa setiap kali ayat itu artinya disolatkan. Kalau memang itu kada sampai kenapa Rasulullah melakukan kan doa itu? Summa ila arwah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala ahlil kubur. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa afi wa afuanhu. Oh kada sampai doanya kada dilakukan Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengajarkan sembahyang mayat nih. Nah artinya kalau kita berbicara masalah logika hendak membuktikan sampai ada tuh. Bah kita ini menurut ibu-buhan sebalah nih itu ada urusan. Ini gini diharamakannya nih. Kada kehabisannya. Jadi maksud ulun ini Islam ini jaka kawatu bersatu urusan etikat itu artinya selama tidak menyalahi kada usah berprotes-protes. Wa'tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Umpama guru apuan bakunut ulun kada bakunut ulun kada usah protes soalnya inya kada usah protes. Satu tuh Islam. Kelemahan orang Islam ini ujar nang orang Eropa itu juga apabila mau sudah Islam ini bersatu angkat tangan orang-orang yang lain. Tapi karena kita masing-masing pendapat ini ya ngalih aja sudah. Bapak pian siapa yang nyuruh membaca salawat berhimat-himat nang kene. Coba lihat guru sekumpul tuh kan begaduh sih dia jalan terus. Nah kemudian jadi sangu tadi bakal artinya di dalam kubur tuh 1 hari di alam barzah di dalam kubur 1 hari perbandingnya 1000 hari di alam dunia ini. Mahadang kiamat tuh lawas bener sih dina. Pian pulang durhaka lan orang tua kada pernah mengirimi, kada pernah doa, kada pernah apa Allah. Nah 1 hari jadi menurut dalam sejarah bahwasanya apabila kita artinya mengirim setiap malam Jumat untuk orang tua kita ya Allah ya Rabbi summa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal khususan ila ruh almarhum abahku bin ini ya Allah apabila Yasin na ulun baca nih engkau berikan pahalanya tuh kepada almarhum abahku almarhum mamaku itu sudah tidak bisa dibantah lagi ahli sunnah wal jamaah ijtima ulama para ulama sholafus sholeh sudah mensahkan tuh keadaannya. Kayak lihat kayak Habib Umar tuh datang ke Indonesia ziarah sini karena ada urusan. Salamullah ya sadah minar rahmani yaghsyakum ibadallah ji'nakum. Nah jadi seakan-akan beliau tuh bisa berbicara dengan Allah. Sekarang pertanyaannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un asal dari Allah kembali kepada Allah berarti itu bahasanya mati itu kan ada itu nang mati ini jasmani apa rohani jasmaninya hancur ujar guru kita nang asalnya ujar kami tadi dari air manusia diciptakan dari air kembali kepada air dari angin kembali kepada angin
Macam apa kita membuktikan bahwasanya manusia ini, jasmani ini dijadikan daripada 4 unsur. Sekarang kita berbicara dengan fakta dan bukti. Air, api, tanah, angin. Benarkah artinya jasmani kita ini, roh apa jasmani ini dijadikan daripada 4 unsur nih? Kita buktikan. Nang jarikam tadi ada hadis tadi, air terdiri daripada manusia, sumber daripada air. Bujur kalau. Nah, kalau nak tahu air tidak akan pernah habis kecuali kita. Api, kenapa pian ini panas kah awak? Memang dari api. Kemudian angin, nah, kecuali nih habis napas berpindah alam kita sudah nyar kada kelihatan. Air, api, angin, tanah. Kamu sabun kada mandi. Bedaki kalau dah coba kayak tanah itu. Asal unsurnya memang 4 inasar. Bujur kok dah. Lah, logika dulu kita. Sedikit juga kata sahab nih guru nih. Tahan kan sampai jam 11 kada? Bojor-bojor amun situ tahan aku boleh. Nah, setengah 11 sudah. 4 unsur air, api, angin, tanah. Belum lagi itu kan unsur jasmani, belum rohani lagi. Kalau ketinggian guru lah kalau usah kisah roh dulu nih. Bah. Bahasa Banjar kena pulang kan kayak itu. Nah, jadi kesimpulannya di akhir tahun 2021 ini kita berdoa bahwasanya mudah-mudahan artinya pemerintah ada ketegasan memadahkan bahwa corona ini habis. Semua pakai terganjal. Hari ini orang nelpon ulun, guru bila umrahan nah ulun nak nyetor. Bojor. Astagfirullahaladzim. Nah pajar kita ini ada berdua guru nah karena nang sekong tadi nah anak umrah ulun bila kata kamu jawab ulun pada hakan bulan 6 kalau pindah berdusta. Ujuran. Majulun lah dampaknya ini. Jadi ujar kawa yang di Mekah gaib nak pengarangnya Mutawib kerusah guru kesian jamaah begitu datang di Mekah soib dulu 3 hari dulu bertahan di kamar karena pulang hendak ke masjid bergantian pulang sanggup lah pian baik jamaah pian karena pemarahan merasa dirugikan merasa apa Allah kerusah dulu jangan dipaksakan apabila memang normal. Ini pemerintah berhemat benar vaksin itu nang Turki aja menolak berhasil menolak Allah kalau datang ke rumah pikir-pikir pian napakah alasan napakah Pak mau disuntik nih Pak kena dulu kalau pindah lumpuhan mana berataan haro majelis kosong bah mauk bana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zalzalal Ikram antal pi hajatina ya Allah kami berdoa ini malam ya Allah saksikan ya Allah mudah-mudahan semua bala bencana yang ada di Indonesia dan dunia Islam khususnya ya Allah jauhkan ya Allah sirnakan ya Allah ya Allah ya ada corona yang ada di Samarinda khususnya dan di Jakarta di mana-mana hilangkan ya Allah ya Rahman ya Rahim diberkati Rasulullah SAW. Itu saja yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan ketemu lagi wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.